Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman muslimah dimanapun berada? Oke, kali ini balik lagi di Kami Bercerita. Tentunya ada Novi dan ada Mbak Fauzia di sini. Halo. Halo Novi, halo teman muslimah. Oke, semoga Mbak Fauzia, Novi dan semua teman muslimah dalam lindungan Allah selalu sehat, jauh dari penyakit-penyakit khususnya COVID-19 ya. Amin. Nah, kali ini nih di Kami Bercerita kita pengen ngobrol-ngobrol tentang mungkin karena situasinya sekarang ini adalah pandemi dan memang era digital itu udah gak terelakkan lagi, memungkinkan kita setiap waktu ya, maksudnya dari 24 jam itu mungkin 85% kita pegang handphone dan itu sosial media, memungkinkan kita untuk tahu gitu urusan dapur orang lain. Ya nggak sih Mbak? Iya. Mungkin kita bisa nggak follow tapi di-explore banyak Dan jadi hadir atau viral di media-media. Iya, dan pokoknya gampang lah gitu, gampang banget kita jadi tahu urusan orang lain, rumah tangga, urusan ibu dan anak, kisah cinta dan lain-lain. Itu tuh ngebuat kita jadi berpikir gimana sih cara mengelola citra, mengelola emosi, bahkan gimana ya gitu ketika melatih kita untuk manage ketika kita lagi nggak baik-baik aja tuh bagusnya gimana, sebaiknya ekspresi kita tuh digimanain sih gitu sih. Mungkin Mbak Fauzia mau cerita dari sudut pandang Mbak Fauzia gimana kira-kira? Iya Novi dan juga teman muslimah, kalau kita bahas soal tadi yang Novi bilang ya, hal-hal yang secara tidak langsung maupun langsung menjadi bahasan kita gitu loh setiap hari, karena kita terpapar informasi itu dan sebenarnya kita bisa filter tadi, kita bisa follow unfollow, tapi mau tidak mau terkadang berita-berita itu ya sampai juga gitu loh ke kita, ke diri kita. Nah entah itu urusan apapun, dan emang kebanyakan adalah tentang urusan pribadi mereka, khususnya para public figure ya. Itu. Nah secara nggak langsung membuat kita insecure gitu. Nah insecure ini maksudnya adalah Fauzia sih ngelihatnya gini Vi dan juga teman muslimah, ada hal-hal yang misalnya membuat kita jadi kita tidak bisa seperti di mereka, atau yang kedua kita menjadi takut mengambil sebuah keputusan karena mendengar atau membaca informasi-informasi tersebut gitu. Nah maksudnya itu kan ekspresi-ekspresi yang timbul dari eksternal kita, tapi yang akhirnya masuk ke internal diri kita sendiri gitu kan. Nah kalau di saat kayak gini sih kalau menurut Fauzia ya lebih ke kayak hal-hal yang itu loh yang judul kita inilah it's okay to be not okay. Jadi insecure, terus merasa gimana ya insecure, minder, atau hal-hal yang berkaitan dengan self love lah mungkin ya. Itu adalah murni gitu, atau apa ya, lumrah ya kalau bahasanya lah ya, kita sebagai manusia biasa gitu kalau menurut Fauzia gitu. Jadi apapun, nggak mesti insecure, nggak mesti minder, semua perasaan sih kalau menurut Fauzia, kayak sedih, senang, kecewa dan lain sebagainya yang berhubungan sama perasaan kita sendiri, itu harusnya kita jangan denial. Jadi kalau emang butuh nangis ya nangis, kalau butuh cerita sama orang ya cerita aja gitu. Kangen gimana kan? Aduh kalau kangen ya ketemuan, kalau nggak ketemuan kan bisa video call sih. Kalau di PHP ini gimana? Aduh, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Ya Allah, gue jadiin status nih ya. Aduh, Teman muslimah. gitu. Jadi nggak melulu soal insecure ya di podcast kali ini kita bahasnya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kita. Tadi sedih, senang. Nah kayak sedih nih misalnya, satu aja contohnya, misalnya sedih. Nah sedih pun kita bisa loh milih, misalnya kayak kita nangisnya itu sendirian di kamar misalnya, atau
sendirian menangis di atas sajadah. Oh masya Allah. Di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Atau kita nangisnya ditemenin sama teman kita atau keluarga kita, atau guru kita misalnya yang memang kita nyaman untuk cerita masalah kita. Dan itu kenapa enggak, kalaupun emang misalnya kalian sudah punya kesanggupan untuk misalnya nih kayak untuk pergi ke dokter atau ke psikolog gitu ya, kenapa enggak ya Vi, kalau gitu, kalau memang hal itu dibutuhkan gitu misalnya. Nah kalau menurut Fauzia itu sih, jadi jangan sampai kita denial sama perasaan-perasaan kita yang sebenarnya itu lumrah gitu sebagai seorang manusia biasa yang punya perasaan-perasaan seperti itu. Tapi bagaimana kita manage-nya, bagaimana kita harus sadar juga poinnya. Yang pertama, setiap orang itu punya cobaan hidupnya masing-masing. Yang kedua, kita harus sadar dan paham dan mengerti diri kita sendiri. Ya, tentang mengerti tentang diri sendiri. Nah, maksudku di sini adalah gimana kita paham dan mengerti diri sendiri tentang kekurangan dan kelebihan kita gitu, Vi. Jadi kita jadi nggak gampang insecure, terus lebih pede gitu, karena kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, seperti itu. Jadi sebenarnya boleh dan gak apa-apa, tapi kita harus bisa menempatkan diri untuk emosi-emosi itu gitu loh. Gitu kalau dariku. Kalau dari Novi gimana? Iya sih, benar banget soal it's okay not to be okay. Maksudnya jangan sampai kita itu bohong sama diri kita sendiri. Maksudnya nggak jujur, nggak ngelepasin emosi sehingga kita punya emosi yang terpendam yang itu akan berdampak pada hal-hal lain gitu. Kalau ibaratnya gini, kalau kita aja nggak selesai sama diri sendiri, gimana kita mau menyelesaikan masalah masalah yang lebih penting, itu masalah pekerjaan, masalah pertemanan, masalah hubungan kita dengan pasangan, atau bahkan ya masalah dunia ini. Jadi ya misalkan kita dianugerahi amanah ya gitu kan, menjadi pemimpin negeri gitu misalnya, kalau nggak pinter menyelesaikan berdamai gitu sama diri sendiri, gimana mau berdamai dengan haters, gimana mau berdamai dengan yang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi memahami bahwa manusia itu memang punya cobaan, ya it's okay, never mind gitu. Tapi yang paling penting juga yang perlu teman muslimah semua ingat, bahwa kita ini sudah cukup dewasa untuk sadar bahwa kita bisa memanajemen yang namanya emosi gitu. Jadi tidak bagus juga jika menggunakan it's okay not to be okay sebagai sebuah pembenaran. Jadi misalkan case-nya gini Mbak, case-nya misalnya kita di suatu tempat, kita tidak suka dengan sebuah pelayanan, misalnya di restoran gitu misalnya, misalkan ada kecoa gitu, kita marah-marah, kita gini. Itu mungkin lepas amarahnya gitu loh, tapi ada kan cara yang lebih baik gitu untuk marah-marah. Nah itu namanya manajemen emosi gitu loh. Kita bisa mengeluarkan emosi kita besar dan kecilnya itu sesuai dengan takarnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan dalam case lain gitu, masalah yang memang membuat kita kesel gitu, tapi timingnya nggak bisa nih dilepasin sekarang gitu. Menangis pun demikian, ketawa-ketawa pun demikian kan gitu. Nggak mungkin kan ada presiden lewat kita ketawa karena lucu, kan nggak mungkin. Nah itulah yang dinamakan rekayasa emosi gitu loh. Kita harus bukan cari muka, bukan penjilat, bukan muka 12 ya. Ya itu namanya rekayasa emosi. Kita berhadapan dengan ini nih gitu. Ya inilah yang biasa dipakai sama diplomat. Diplomat nih, kalau kalian tahu Haji Agus Salim gitu loh, maksudnya beliau adalah orang yang bisa begini ya cara berkomunikasi sama orang Belanda misalnya, begini ya gitu. Kita mempelajari mereka dan mempelajari bagaimana kita berkomunikasi, itu juga bagian dari ilmu loh teman muslimah, dan itu bahkan bisa diterapkan di pekerjaan kita. Nah bukan artinya muka 12, kalau muka 12 tuh ngomongin temen di belakangnya itu namanya muka 12. Suka salah sangka soalnya gitu, menjadikan itu sebagai pembenaran. Jadi
kita yang pertama kita memahami bahwa semua orang tuh pasti punya cobaan masing-masing. Kita mengenal diri, kita tahu konsep diri gitu kan, memaafkan, berdamai sama diri sendiri, dan terakhir kita juga sadar bahwa kita harus bisa merekayasa emosi itu tadi, nggak mudah terbakar gitu kan, membara untuk hal yang sepele dan lain-lain gitu loh. Itu harus diperhatikan juga. Apalagi kita itu muslimah ya, sadarilah gitu kalau zaman sekarang kalau perempuan pakai jilbab yang marah-marah pasti akan berbeda dengan orang yang nggak pakai jilbab marah-marah. Ini case-nya cuma jilbab loh, belum sandangan-sandangan lain, misalnya dia anak kampus Islam gitu misalnya, itu belum sandangan itu loh, baru jilbab doang aja berjilbab kok bla bla bla. Nah itu kan artinya berarti kita memegang sebuah amanah, meskipun itu dua hal yang berbeda. Tapi kita tahu lah tahu medannya orang Indonesia tuh masih berpikir demikian, ya oke gitu. Jadi kita juga harus siap dengan itu, yaitu dengan memahami bahwa begini cara orang Indonesia dalam melabeli kita, orang berjilbab harus baik. Oke, ya itu rutin dengan dengan rekayasa emosi. Kita sadari itu sehingganya ya pandai-pandailah merekayasa emosi kita, karena itu pasti banyak kok baiknya. Kayak kita bete sama suami kita gitu ya, misalnya gaya banget, aku kayak udah tahu. Misalnya yang sering aku tonton lah di film-film gitu, di cerita-cerita, di kajian-kajian tuh suka diceritain sebel sama suami, tapi kan nggak mungkin ada mertua kita marah-marah sama suami gitu. Itu bagian dari rekayasa emosi gitu, hal-hal yang cukup internal kita yang tahu, ya kita yang jaga gitu maksudnya. Gimana Mbak? Iya gitu Pi, benar. Sepakat Anda? Jadi gini Pi, dan teman muslimah, pokoknya intinya adalah it's okay to be not okay, tapi jangan jadikan alasan, apalagi yang pembenaran sampai dan pembenaran, apalagi sampai merugikan orang lain misalnya, dan merugikan diri sendiri sih pasti, karena malu sendiri sebenarnya. Dan merugikan diri sendiri gitu. Pokoknya pintar-pintar menempatkan diri. Ya, pintar-pintar menempatkan diri agar diterima semesta lah. Oke, gitu ya teman muslimah, semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita ceritakan hari ini di Kami Bercerita. Karena Sapa Muslimah, teman cerita kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.